Pada tahun 2023, Provinsi Banten menempati peringkat ke-8 nasional sebagai daerah penyumbang pangan setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara. Pada tahun 2024 ini, pemerintah Provinsi Banten berharap bisa mempertahankan sebagai daerah penyumbang pangan nasional. Capaian Banten sebagai lumbung pangan nasional tidak terlepas dari luasnya area persawahan yang dimiliki Provinsi Banten, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yang telah difasilitasi oleh pemerintah. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengaku optimis Banten bisa mempertahankan posisi sebagai daerah penyumbang pangan nasional. Tentu kita harus optimis karena pangan ini merupakan hal mendasar bagi tata kehidupan masyarakat, dan kita harus berusaha, pemerintah hadir di sana, bupati, wali kota, semua bergerak untuk memposisikan kita sebagai bagian dari lumbung pangan nasional. Dalam rangka mengoptimalkan hasil panen padi, pemerintah Provinsi Banten melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pangan, mulai dari menyediakan bibit, mencetak lahan baru, sawah baru, hingga perbaikan irigasi, termasuk perbaikan irigasi-irigasi kecil seperti di Sumur Taman Jaya Pandeglang yang produktif mengairi sawah seluas 50 hingga 100 hektar. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M. Tauhid mengatakan, sejak bulan Maret 2024 lalu, Provinsi Banten sudah memasuki musim panen dengan perolehan produksi padi yang cukup signifikan, melebihi kebutuhan masyarakat Provinsi Banten. Panen raya akan mencapai puncaknya pada bulan April 2024 ini. Banten mulai bulan Maret kemarin sudah memasuki musim panen, dan puncaknya Banten akan terjadi panen raya di bulan April pada bulan sekarang. Panen Maret disumbang dari tanam di bulan Desember. Sementara hasil panen pada bulan Maret lalu, Provinsi Banten menghasilkan beras sebanyak 166.000 ton beras. Dapat dikatakan surplus karena jumlah kebutuhan beras setiap bulannya hanya 119.000 ton. Nah, ini kita disumbang, ditanam di bulan Desember. Berikutnya April adalah disumbang dari tanam di bulan Januari. Di bulan Januari tanam Banten luar biasa sekali, cukup besar sekali, hampir mencapai 60.000 hektar. Produksi beras Provinsi Banten pada bulan Maret dan April sudah melimpah, sehingga terjadi tren penurunan harga beras dan juga gabah. Peningkatan produksi padi di Provinsi Banten akan terus ditingkatkan dengan mempercepat masa tanam dan memanfaatkan pompanisasi. Dengan memanfaatkan sumber air permukaan seperti air Sungai Ciujung dengan pompanisasi, diharapkan bisa mengoptimalkan produksi padi di Provinsi Banten, yang semula hanya setahun sekali menjadi 2 kali atau bahkan lebih. Dinas Pertanian Provinsi Banten juga sedang menguji cobakan pada varietas biosalin yang toleran dengan air payau, sehingga diharapkan produksi padi ke depan akan bisa lebih ditingkatkan. Hal yang juga sama ingin kami mengoptimalkan dalam tanda kutip percepatan. Petani dari beres panen diharapkan cukup dengan 14 hari jeda kembali olah tanah dan tanam. Kalau pola itu dilakukan, insya Allah Banten bisa peringkat ke-7 dan bahkan bukan sombong bisa ke-6 kalau pola bisa kita kembangkan. Agus mengaku pihaknya ingin agar petani menerapkan sistem manajemen tata kelola air mikro, di mana air tersedia sepanjang musim di tingkat kelompok tani. Ini yang saat ini dikembangkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten. Ada yang cukup butuh waktu lama dalam perbaikan irigasi, namun ada juga yang instan dengan cara pompanisasi. Pada panen periode Oktober 2023 hingga Maret 2024, panen padi di Provinsi Banten mencapai 216.000 hektar, sedangkan pada April hingga September jumlah panen padi diperkirakan mencapai 205 hektar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Aan Muawanah mengatakan, hasil panen di Provinsi Banten pada bulan Maret 2024 belum signifikan menurunkan harga beras yang naik. Harga beras sempat turun, akan tetapi harganya masih di atas harga eceran tertinggi atau HET. Meski demikian, pemerintah Provinsi Banten terus berupaya melakukan treatment agar peningkatan jumlah produksi padi bisa terus meningkat dari kategori 8 menjadi kategori 7 atau 6. Puncaknya nanti di bulan April ini, jadi di akhir April itu akan terjadi, dari mulai pertengahan sampai akhir April ini akan terjadi puncak panen. Mudah-mudahan ini signifikan berdampak pada harga. Yang kemarin panen di bulan Maret belum secara signifikan menurunkan, walaupun memang ada terjadi penurunan harga beras, tetapi belum sesuai yang kita harapkan, masih di atas HET untuk harga beras medium maupun harga beras premium.